berbeda dengan yang ini. Hal ini dikarenakan beberapa sebab ya, mengapa buah sawit itu bisa maksimal besarnya, dan ada sebagian yang karena jumlah serbuk sari itu tidak cukup mencapai ke bagian bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sugiman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan dimudahkan rezeki ya. Kita lagi manen teman-teman. Di sini ada buah yang lumayan gede ya teman-teman. Tapi ada juga yang kayak gini. Nah, mungkin teman-teman lagi bingung kenapa ada yang besar, ada yang kecil. Sementara perawatannya itu sama ya, nggak dibeda-bedain, tapi hasilnya kok beda. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu dan jawab-jawabnya ditunggu. Oke ya teman-teman, apabila kita lihat di sini itu akan nampak bedanya ya, terutama di pangkal pelepah ini, di pangkal pelepah, di pangkal tangkainya ya, tangkai janjangan. Berbeda dengan yang ini. Hal ini dikarenakan beberapa sebab ya, mengapa buah sawit itu bisa maksimal besarnya, dan ada sebagian yang cenderung seperti gagal begitu. Kan ada paling sedikit 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu jumlah tangkai biji ya, bahasa yang mudah lah, tangkai biji. Kalau bahasa yang keren-kerennya itu apa namanya kemarin, kalau saya ini spliket teman-teman. Jadi dalam satu janjang itu terdiri dari beberapa spliket seperti ini. Nah ini teman-teman. Seperti ini ya. Ini dalam satu spliket ini hanya satu brondol yang jadi, dan satunya ada kecil-kecil dan sebagian nggak jadi. Ini sangat berpengaruh membentuk janjangan ini bisa besar atau tidak. Semakin banyak yang gagal seperti ini, maka dipastikan janjangan tersebut akan kecil. Seperti ini teman-teman. Ini di pangkal ini ya, paling banyak yang gagal, tidak menjadi brondol, cenderung dia hanya hitam begitu ya, seperti ya gagal lah, gagal tumbuh dia. Nah, di sini bukan berarti kurang pupuk, bukan berarti kurang air, atau bukan berarti kekurangan jumlah pelepah dan juga salah panen ya. Karena ini disebabkan dari faktor penyerbukan. Nah, di sini teman-teman juga harus ngerti ya. Ternyata buah besar itu dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya yaitu jumlah spliket seperti ini. Semakin banyak jumlah tangkai buah ya, tangkai biji ini, semakin banyak tangkainya, itu berpotensi semakin besar janjangannya. Namun itu harus didukung pula dari tingkat keberhasilan pembentukan brondol. Apabila gagal seperti ini, maka buah tersebut juga hanya besar janjangan, namun tidak ada beratnya, cenderung seperti jadi buah cengkeh seperti itulah. Jadi di sini selain spliket ya teman-teman, buah besar itu juga ditentukan dari keberhasilan penyerbukan. Jadi antara serbuk sari bunga jantan dan bunga betina itu, serbuk sari bunga jantan itu mencukupi untuk menyerbui bunga betina ini. Jadi kadang kita menjumpai sawit seperti ini, di pangkal-pangkal ini, seperti ini teman-teman. Kenapa kok di pangkal ini potensi jadinya itu sangat sedikit dibandingkan yang di bagian atas? Di bagian atas bagus serbuannya. Nah, tapi yang tertutup pelepah itu bisa dibilang tingkat keberhasilannya kadang-kadang hanya 70%,
atau bahkan lebih kecil lagi seperti ini. Ini hampir nggak jadi semua teman-teman, karena jumlah serbuk sari itu tidak cukup mencapai ke bagian bawah ini. Jadi otomatis pembentukan bunga betina ini gagal. Nah, selain jumlah serbuk sari, di sini juga bunga betina itu kadang ada yang responsif dan ada yang tidak. Contohnya begini, seperti buah landak teman-teman. Mengapa terjadi buah landak? Itu karena bunga betina itu tidak responsif terhadap serbuk sari bunga jantan, sehingga saat terjadi penyerbukan maka penyerbukan tersebut gagal. Itu dikarenakan bunga betina itu tidak produktif ya, jadi tidak maksimal hasilnya, sehingga penyerbukan itu tidak berhasil. Kemudian di sini juga yang keempat ya, tadi jumlah tangkai ya, spliket, kemudian jumlah serbuk sari bunga jantan, dan yang ketiga tadi bunga betina yang responsif atau yang berkualitas. Kemudian yang keempat yaitu faktor yang terakhir, itu serbuk sari bunga jantan yang tidak produktif teman-teman. Jadi ada kalanya bunga jantan itu juga tidak mampu membuahi serbuk sari bunga betina, dan hal ini tentu menyebabkan kegagalan dalam pembentukan biji brondol ini. Intinya di sini antara serbuk sari, kualitas serbuk sari bunga jantan, kualitas bunga betina, dan jumlah serbuk sari bunga jantan itu benar-benar mencukupi dan juga berkualitas teman-teman, sehingga janjangan yang besar itu maksimal ya dalam pembentukan bijinya. Seperti kita ambil seperti ini, atau yang di belakang saya ini yang di belakang ini hampir bisa dikatakan 90% lebih penyerbukannya bagus, karena sampai ke pangkal-pangkal seperti ini teman-teman. Kita bisa ambil sedikit saja. Ini kita ambil spliketnya yang terjepit teman-teman. Walaupun tempatnya yang sulit sekali, kalau memang jumlah serbuk sari dan juga kualitas dari bunga jantan betinanya bagus, itu tidak menjadi masalah, tetap jadi teman-teman. Berbeda dengan yang tandan yang ini. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.